Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumala Marcelina, NIM 2020310052. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu aspek hukum perjanjian dalam perdagangan efek di pasar modal. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah overeenkomst dalam bahasa Belanda atau agreement dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Karena istilah hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUHP Perdata. Jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum atau verbin tenis yang terbit dari perjanjian saja. Pasal 1331 KUHP Perdata menentukan bahwa yang dapat menjadi objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Di pasar modal, objek dari perjanjian adalah efek yang diterbitkan oleh suatu emiten. 3 asas dalam hukum perjanjian yang harus diperhatikan para pihak dalam perdagangan efek agar perjanjian yang dibuat mempunyai daya berlaku. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Pengertian kebebasan berkontrak ini kemudian ditafsirkan secara luas dalam arti kebebasan setiap orang untuk pertama memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Yang ketiga, menentukan bentuk perjanjian. Yang keempat, menentukan isi perjanjian. Dan yang kelima, menentukan cara membuat perjanjian. Dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, baik pasar perdana di mana perjanjian dilakukan antara emiten atau agen dengan pemodal maupun di pasar sekunder di mana perjanjian dilakukan antara bidang berdasarkan amana jual maupun beli dari pemodal, seluruhnya dilakukan dengan perjanjian baku. Pertimbangannya tiada lain adalah kepraktisan. Yang kedua adalah asas iktikat baik atau good faith. Pada iktikat baik ini biasanya dipasangkan dengan fair dealing. Iktikat baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna fairness, reasonable, standard of dealing, decency, reasonableness, as common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standards. Konsep terbaru iktikat baik dalam sistem common law Inggris dikemukakan oleh Sir Anthony Mason dalam suatu kuliah di Universitas Cambridge pada 1993 yang menyatakan bahwa konsep iktikat baik mencakup 3 doktrin yang berkaitan dengan: pertama, suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kontrak atau kejujuran terhadap janji itu sendiri. Yang kedua, pemenuhan standar perilaku terhormat. Dan yang ketiga, pemenuhan standar of contract yang masuk akal dan yang berkaitan dengan kepentingan para pihak. Menurut keputusan Ketua BPPM nomor 46 PM 2004 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa, bahwa penjaminan penyelesaian transaksi bursa merupakan kewajiban lembaga clearing 16 dan penjaminan LKP untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab kegagalan anggota clearing dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi bursa. LKP juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap pihak sebagai akibat keterlambatan lembaga clearing dan penjaminan dalam penyelesaian transaksi bursa yang dijaminnya. Yang ketiga adalah asas konsensualisme. Hukum kontrak juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat. Tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum.
sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk sebuah kontrak. Kontrak lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum. Salah satu permasalahan hukum yang terkait dengan perdagangan efek justru menyangkut keabsahan perdagangan itu sendiri. Hingga saat ini, masalah yang mengemuka dari perdagangan ini adalah pertanyaan apakah perdagangan efek di pasar modal ini diakui keberadaannya dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Mengingat pihak penjual dan pembeli di bursa efek tidak bertemu dan tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui perantara. Ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengingatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian ini merupakan asas yang esensial bagi terciptanya perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Asas ini dikenal sebagai asas konsensualisme yang terkait dengan adanya kebebasan kehendak yang dinyatakan dan disetujui. Dalam asas ini terkandung kemauan para pihak untuk melakukan prestasinya dan kemauan untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Kemauan inilah yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak akan menepati janjinya. Grotius dalam prinsip hukum alamnya menanamkan dasar konsensus ini dengan istilah pacta sunt servanda, yang berarti bahwa jiwa itu mengikat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.